Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak sadonyo, berjumpa lagi dengan saya Indiani Hasanah Putri. Panggil saya dengan sebutan Indi. Saya berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Kota Padang merupakan tanah kelahiran saya, terutama ibu saya merupakan orang Minang, orang asli Minang. Suku saya yaitu suku Koto. Apakah ada desa sanak sadonyo kita sesuku? Kalau iyo sana awak mah satu keluarga awak kan. Sebelumnya saya mau menyapa dosen saya yaitu Ibu Lia Amelia. Apa kabar Bu? Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat nonton Ibu. Oke sana, kali ini saya akan membahas seputar dari rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat tradisional Minangkabau yang biasanya tersebar di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Oke, saksikan hingga video ini berakhir. Stay tune ya. Selamat menonton. 10 keunikan rumah gadang. Rumah adat gadang merupakan salah satu hunian yang berasal dari wilayah Sumatera Barat, khususnya suku Minangkabau. Rumah ini memiliki bentuk atap yang begitu khas, sehingga orang mudah untuk mengenalinya. Rumah gadang juga telah menjadi identitas atau ciri khas tersendiri bagi orang Minang ketika merantau. Rumah gadang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Rumah adat suku Minang ini memiliki keunikan di bagian atap. Bentuk atap memanjang ke samping dan bergonjang runcing seperti tanduk kerbau. Rumah suku Minangkabau ini bentuknya hampir sama seperti rumah panggung Pulau Sumatera. Tetapi rumah ini memiliki keunikan tersendiri, mulai dari bentuk, bahan, bangunan, sampai motif ukiran kayunya. Oh iya sana, bentuk atap yang menyerupai tanduk tersebut sebagai simbol kemenangan. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka rumah gadang juga dikenal dengan sebutan rumah bagonjong. Biasanya atap rumah gadang dibuat dari ijuk yang dapat bertahan hingga puluhan tahun. Fungsi rumah gadang yang dibangun memiliki beberapa ketentuan atau fungsi yang bisa digunakan, yaitu sebagai monumen Minangkabau. Rumah gadang sebagai bukti hasil kebudayaan sebuah suku yang sangat tinggi. Rumah gadang juga sebagai lembaga adat dan lambang suatu kaum, lambang kehidupan dan kerukunan suatu kaum. Lambang kehidupan dan kerukunan suatu kaum meliputi satu, tempat tinggal sebuah keluarga besar dengan beberapa keluarga inti. Yang kedua, tempat bermusyawarah atau bermufakat bagi kaum atau keluarga. Ketiga, tempat melaksanakan upacara seperti upacara penobatan penghulu atau upacara perkawinan. Yang keempat, tempat merawat anggota keluarga. Berikut ini Indi sudah merangkum 10 keunikan arsitektur rumah gadang. Ingin tahu nggak? Mari kita bahas dan simak ya. Oke sana, stay tune. Keunikan pertama dan paling jelas terlihat ada di bagian atap rumah. Bentuknya atap melengkung dengan puncak yang mirip dengan tanduk. Istilah bahasa Minang untuk menyebut jenis atap seperti ini adalah gonjong. Bentuk atap ini terinspirasi dari bentuk kapal lancang. Para ahli membuktikan hal ini dengan mencocokkan sketsa kapal tersebut dengan rumah gadang yang ada saat ini. Masyarakat Minang membuat atap gonjong sebanyak 3 lapis yang disatukan. Hal ini melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Minang. Bahan yang dipakai untuk membuat atap rumah gadang adalah ijuk. Ijuk dipilih karena dahulu banyak ditemukan di sekitar wilayah Sumatera Barat. Ijuk disusun secara rapi dan dibuat meruncing di bagian atasnya. Kemudian bagian bawah dibuat mengarah keluar rumah untuk menghalau air hujan agar tidak masuk ke dalam rumah. Keunikan yang kedua adalah pilar dan lanjar di rumah gadang.
Pilar atau tiang yang dipakai untuk mendirikan sebuah rumah adat Minangkabau ini tidak sedikit jumlahnya. Setidaknya diperlukan 5 baris pilar yang menopang seluruh rumah. Tiang atau pilar yang berjajar ini akan membentuk 4 buah ruangan yang memanjang. 3 buah lanjar pertama yang ada di bagian depan difungsikan sebagai ruang bersama, misalnya untuk menerima tamu atau berkumpul bersama keluarga. Ruang bersama ini juga bisa disebut dengan istilah labuah gajah, sedangkan lanjar paling akhir dipakai untuk kamar tidur. Yang ketiga, tiang dari pohon juha. Keunikan rumah gadang yang ketiga terletak pada pilar utamanya. Kayu yang digunakan diambil dari pohon yang bernama juha. Pohon ini sangat tersohor di tanah Minang karena dapat menghasilkan kayu yang super kuat. Tak heran jika pohon juha kerap dijadikan sebagai tiang utama di rumah adat satu ini. Rumah gadang dilengkapi dengan arsitektur yang sangat unik dan khas. Rumah ini juga punya dekorasi berupa ukiran yang berwarna-warni. Ukiran di rumah adat ini bukan sekedar hiasan, namun tersimpan makna di dalamnya. Dekorasi ini mengandung 3 filosofi yang begitu akrab bagi masyarakat Minangkabau, yaitu yang pertama, ungkapan ukwa jo jangko. Ungkapan ini memiliki arti mengukur menggunakan jangka dalam bahasa Indonesia. Maknanya, masyarakat suku Minang sangat berhati-hati dalam membuat keputusan di bidang apapun. Yang kedua, alua jo patui. Memperhatikan alur dan juga kepatutan dalam perilaku bermasyarakat. Masyarakat memang terkenal patuh terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, raso jo pariso. Filosofi yang terakhir adalah mengandalkan rasa dan memeriksa segala sesuatu dengan alam sebagai rujukannya. Artinya, masyarakat Minang senantiasa belajar dari alam untuk menjalankan roda kehidupan. Gimana Sana? Masih ingin lanjut? Oke, yang kelima, rumah gadang ini anti dengan gempa karena rumahnya yang kokoh dan kuat. Ada satu trik yang dilakukan ketika pembangunan rumah, yaitu menyangga pilar utama dengan batu sandi. Batu ini menjadi penghalang supaya pilar kayu tak langsung menyentuh tanah. Dengan cara seperti ini, guncangan tanah tak akan berpengaruh langsung terhadap bangunan. 6. Tangga di depan pintu masuk rumah. Hanya ada 1 buah tangga sebagai akses keluar masuk rumah. Letak tangga ini berada tepat di depan pintu. Hal ini yang menjadi salah satu keunikan rumah ini. 1 tangga tepat di depan pintu ini maknanya mereka hanya percaya dan menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Berbentuk panggung. Keunikan rumah gadang yang ketujuh adalah bentuknya yang berupa panggung. Namun, rumah ini berbeda dengan rumah adat panggung di daerah lain. Umumnya, rumah panggung memiliki ruang yang terbuka di bagian bawah. Namun, hal ini tak bisa kamu temukan di rumah gadang karena bagian bawah rumah ini biasanya diberi penutup. 8. Kamar disesuaikan dengan jumlah anak gadis. Seluruh anak gadis di dalam keluarga akan tidur bersama-sama dalam sebuah kamar. Ukurannya pun akan disesuaikan dengan jumlah anak gadis yang ada. Semakin banyak jumlah orangnya, akan semakin besar pula ukuran kamarnya. Sedangkan anak perempuan yang sudah menikah akan diberikan sebuah kamar khusus yang tertutup untuk dirinya beserta sang suami. 9. Tidak menggunakan paku. Fakta ke-9 dari rumah gadang ini adalah dibangun tanpa menggunakan satupun paku. Pasak digunakan sebagai pengganti paku untuk merekatkan antara komponen penyusun rumah gadang. Menggunakan pasak juga membuat rumah gadang ini lebih tahan saat ada gempa. 10. Tahan dari ancaman melayap. Sebelum ditebang, kayu ini tak akan langsung dipakai untuk membangun rumah. Kayu akan direndam dengan air terlebih dahulu dan bahan tertentu selama beberapa tahun. Cara ini membuat kayu menjadi lebih kuat namun tetap fleksibel. Rayap sangat tidak menyukai kayu yang sudah terendam air selama beberapa waktu. Oleh sebab itu, rumah gadang ini sangat tahan akan serangan rayap. Tak heran, rumah-rumah adat ini tidak rusak dan lapuk meskipun telah berusia ratusan tahun. Nah, itulah Sanak 10 keunikan arsitektur rumah gadang. Sanak, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembahasan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.